lagi sembah Dia. Ora makana kata karalama ya mana kata karalama. Ya kana mana kata ora makana kata karalama ya syakata. Diri anda karalama ya mu. Sembah Dia saudara. Di rumah saudara masing-masing. Setiap keluarga. Malam hari ini kita sedang buat keluarga dalam Bapa yang dahsyat. Sembah Dia, puji Tuhan, sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, muliakan Tuhan. Ora bagana kata karalama ya syanta karalama ya mana. Ora bagana kata karalama nata sini di. Ora bagana nata sera kata karalama ya karalama ya mana. Sembah Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Kau hadir di setiap rumah-rumah kami. Kami rindu, kami haus kepada Allah. Kami hanya mau dekat dengan Tuhan. Kami mau melekat kepadamu. Kami mau intim dengan Tuhan. Itulah sebabnya malam hari ini pribadi, keluarga-keluarga, kami datang di dalam hadirat-Mu. Oh, kami merendahkan diri ya Tuhan. Kami mencari wajah-Mu ya Allah. Kami berbalik dari jalan-jalan kami akan. Kami hanya mau senangkan hati-Mu ya Tuhan. Kami hanya mau senangkan hati-Mu ya Tuhan malam hari ini. Kalau fokus pada kami malam ini. Orang bagana kami cinta kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Orang bagana kami hanya mau senangkan hati-Mu. Kami menyembah, bersama-sama kami menyembah. Oh, sebagai keluarga besar dari Cirebon Kota, malam hari ini kami menyembah Allah Bapa, kami menyembah Yesus Tuhan, kami menyembah Allah Roh Kudus, ketiganya yang besar, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Besar, Allah yang dahsyat, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa, Allah yang menciptakan langit bumi, alam semesta dan seluruh isinya. Oh, hanya Kau yang kami tinggikan malam ini, hanya Kau yang kami muliakan malam ini Tuhan. Kau yang paling penting dalam hidup kami, Kau di atas segala-galanya bagi kami. Kami cinta kepadamu, kami mengasihi-Mu ya Tuhan. Kami rindu, kami haus kepada Allah. Terima kasih Tuhan. Biarlah hadirat-Mu memenuhi setiap rumah, hadirat Tuhan memenuhi setiap keluarga. Kemuliaan Tuhan sekarang sedang turun. Oh, karena Allah bersemayam di atas puji-pujian dan penyembahan setiap umatnya. Allah bersemayam dan Allah hadir saat ini di setiap rumah-rumah yang ada. Dan biarlah Kau disertai dengan pujian dan penyembahan kami malam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh, Ramadana terima kasih Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang
Engkau Yesus, ku mengasihimu lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Sekali lagi katakan lebih dalam lagi, merindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Mari beri kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Beri kemuliaan. Oh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, malam hari ini berfirman-Lah bagi kami. Sampaikan isi hati Tuhan kepada kami semua. Kami akan mengambil sikap seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan, memandang wajah Tuhan, dan mempersiapkan diri untuk mendengarkan apa yang mau Tuhan sampaikan. Karena perkataan Tuhan adalah roh dan hidup adanya. Kami mau berkata, tanpa firman Tuhan kami tidak dapat hidup, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau menjamah setiap pikiran hati. Malam hari ini yang akan mendengarkan firman-Mu, takluk kepada Kristus. Lembutkan hati kami, ya Tuhan. Jadi tanah yang baik, dan benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik, yang pasti berakar, bertumbuh, berbuah-buah dengan dahsyat. Melalui firman Tuhan, mujizat terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, sembah, hormat, kemuliaan hanya bagi Allah. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap menerimanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama katakan, amin. Harga. Puji Tuhan. Oke. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita bicara satu topik yang penting. Memang saya didorong Tuhan untuk menyampaikan di awal-awal ini kebaktian tengah minggu yang beberapa bulan ini sudah serius kita lakukan. Tuhan ingetin topik-topik, tema-tema yang mendasar yang harus dibicarakan. Jadi kita bicara hal-hal yang dasar ini saudara ya. Beberapa kali kita bicara hal yang dasar. Kalau saudara ingat, kita bicara tentang KTM yang pertama, kejar ibadah, tekun dengan firman, lalu kemudian membangun integritas. Terus kemudian itu harus didasari oleh takut akan Tuhan. Jadi selama 2 kali pertemuan, kita bicara takut akan Tuhan. Nah malam hari ini, saya diingetin Tuhan lagi tentang hal yang mendasar juga, yaitu intim dengan Tuhan. Ini juga akan kita bahas 2 kali pertemuan. Tidak cukup hanya satu sesi malam ini, ya karena waktu kita terbatas. Kita sambung lagi nanti minggu depan, bicara tentang intim dengan Tuhan. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya akan munculkan dulu, ya, videonya, presentasinya. Jadi kita malam hari ini bicara tentang intim dengan Tuhan, ya saudara ya. Nah, yang pertama, waktu kita bicara intim dengan Tuhan, itu kita harus bertanya dulu yang pertama ya, saudara. Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Nah, gitu saudara. Ini pertanyaan pertama yang harus kita jawab dulu sebelum kita bahas lebih dalam lagi ya, intim dengan Tuhan. Sesi pertanyaan pertama ini kita hanya menjawab pertanyaan itu. Kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Begitu ya, sesi yang pertama ini.
kenapa kita harus intim dengan Tuhan. Saya mencatat ada beberapa hal yang harus kita perhatikan beberapa menit ke depan ini sehubungan dengan kenapa kita harus intim dengan Tuhan. Nah, yang pertama ini saudara. Ini alasan yang pertama. Yang pertama kita harus bicara dulu tentang penciptaan manusia. Ya. Penciptaan manusia. Gitu. Ini yang pertama yang harus kita coba bicarakan. Nah, kalau saudara baca di kitab Kejadian pasal 1 itu bicara tentang penciptaan. Hari pertama Tuhan menciptakan apa, saudara? Menciptakan terang. Ya, kemudian hari kedua cakrawala. Hari ketiga daratan dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat benda-benda langit. Hari kelima binatang-binatang di air dan binatang di udara. Hari keenam binatang yang merayap di bumi, binatang yang ada di bumi, di daratan, dan manusia. Nah, gitu ya. Saya perbesar. Nah, ini saudara. Oke. Ini ya saudara ya. Jadi kita lihat. Nah saudara, dari semua penciptaan ini ada sesuatu yang unik. Yang berbeda dari yang lain waktu Allah menciptakan manusia. Waktu Allah menciptakan manusia, manusia itu diciptakan sangat berbeda dengan yang lainnya. Waktu Tuhan menciptakan terang, Tuhan bilang, jadilah terang. Gitu kan. Waktu Tuhan ciptakan atmosfer atau cakrawala, jadilah cakrawala. Lalu kemudian juga waktu ciptakan tentang hari ketiga, hari keempat, hendaklah, gitu kan. Jadi cukup singkat-singkat begitu. Tapi waktu Allah mau ciptakan manusia, nah ini beda banget, saudara. Ya, beda banget cara Tuhan menciptakannya. Mari kita baca Kejadian 1 ayat Kejadian 1 ayat 26-27 ini ya. Mari kita baca sama-sama saudara. Walaupun saya tidak mendengar suara saudara, tapi saya percaya saudara akan membacanya bersama-sama dengan saya. Penting baca firman Tuhan itu penting saudara. Jangan diam. Baca firman Tuhan itu ya. Diberkatilah orang yang membaca firman Tuhan. Kita baca sama-sama. Kejadian pasal 1 ayat 26-27. 1, 2, 3. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki, dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, perhatikan saudara. Waktu menciptakan yang lain, Allah cukup singkat-singkat saja. Tapi begitu menciptakan manusia, perhatikan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, dimulai dengan satu kalimat yang panjang, baiklah kita menjadikan manusia. Jadi, saudara, bahkan dikatakan di sini keterlibatan seluruh keberadaan Allah ya. Allah Tritunggal itu terlibat penuh waktu bicara tentang penciptaan manusia. Baiklah kita. Nah, jadi seolah-olah ini merupakan pamungkas dari ciptaan-ciptaan yang lain. Ya, ciptaan-ciptaan yang lain tuh kira-kira pendahuluannya lah. Nah, sekarang kita sampai kepada titik puncaknya. Kira-kira begitu, saudara. Baiklah kita menjadikan manusia. Nah, ini kalimat yang luar biasa nih, saudara. Baiklah kita menjadi, kalau yang lainnya kan hanya jadilah, hendaklah. Tapi waktu mau ciptakan manusia, Allah berunding dulu, seolah-olah ada perundingan gitu ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus gitu. Nah, setelah itu disepakati, manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa kita. Supaya apa? Supaya mereka berkuasa atas ciptaan yang lain. Nah, gitu saudara.
Nah, ini berbedanya manusia di sini. Supaya mereka berkuasa. Jadi manusia itu diciptakan supaya berkuasa atas ciptaan yang lain. Ya, atas ikan-ikan, burung-burung, ternak, bahkan atas seluruh bumi, atas ciptaan yang lain. Dan setelah direncanakan di ayat 26, maka kemudian diciptakan, penciptaan itu dilakukan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan. Diciptakannya mereka. Nah, jadi saudara perhatikan, ada sesuatu yang spesial waktu Allah menciptakan manusia. Berbeda dengan yang lain. Manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar Allah. Nah, itu saudara. Ya. Pertanyaannya, kenapa manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah? Memang Allah merencanakan supaya manusia itu berkuasa atas ciptaan yang lain. Tapi juga lebih dari itu, saudara, ada maksud Tuhan yang luar biasa, yaitu supaya manusia itu bisa meresponi Allah. Supaya manusia itu bisa bersekutu dengan Allah. Begitu. Allah tidak bersekutu dengan binatang, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan langit, dengan bumi, atau dengan cakrawala, gitu ya saudara. Bulan, bintang, matahari, no. Allah maunya bersekutu dengan manusia. Makanya manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, itu saudara. Jadi alasan pertama, kenapa kita ini harus intim dengan Tuhan? Karena memang kita diciptakan untuk meresponi Tuhan. Kita diciptakan untuk bergaul dengan Tuhan. Kita diciptakan untuk berhubungan dekat dengan Allah. Nah, gitu. Amin, saudara. Makanya diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Kan nyambung jadinya gitu ya. Ini alasan pertama. Jadi jangan lupa, kalau kita ini adalah manusia, kita itu harus meresponi Allah. Kita harus bergaul erat dengan Allah. Karena untuk itulah kita diciptakan. Untuk meresponi Tuhan. Untuk intim dengan Tuhan. Itu yang pertama, saudara. Ya. Lalu kemudian kita maju lagi, kita lihat lagi ya. Alasan yang kedua, saudara. Nah, ini. Alasan yang kedua adalah karena ada 7 hal yang unik dalam kekristenan. Yang nanti kalau kita lihat satu demi satu ini semua ternyata membawa kita untuk berkesimpulan. Memang benar, kita ini harus intim dengan Tuhan. Ya saudara, jadi ada 7 hal yang unik di dalam kekristenan. Itu unik itu dikasih tanda kutip gitu ya. Artinya ini yang membedakan kekristenan dengan yang lain. Ya, ada ini yang unik gitu ya. Berbeda dengan yang lain. Nah, jadi saudara ada 7 ini. Nah, dari 7 hal ini nanti kita lihat semuanya membawa kita kepada satu kesimpulan, benar. Kita ini memang harus intim dengan Tuhan. Ya, saudara, ini gelondongan nih. Mari kita lihat satu-satu ya. Yang pertama dari ayat ini. Nah, ya, Yohanes 1 ayat 12. Yohanes 1 ayat 12. Kita lihat dari ayat ini. Lewat. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Puji Tuhan ya. Saudara, jadi saudara dan saya yang terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat pribadi, maka kita ini menjadi anak-anak Allah. Allah itu menjadi bapaknya kita. Itu saudara.
Kira-kira hubungan bapak dengan anak intim nggak? Dekat nggak? Pasti dekat dong ya saudara ya. Hubungan namanya hubungan bapak dengan anak itu dekat, intim. Nah jadi saudara, ini alasan yang membuat kita juga harus intim dengan Tuhan. Karena kita disebut anak-anak Allah. Oke, maju lagi. Ya, kita lihat lagi. Lalu kemudian hal unik yang kedua juga, bahwa di dalam kekristenan itu kita itu disebut mempelai. Orang yang percaya Yesus itu disebut mempelai. Kita mempelai perempuan, Yesus itu mempelai laki-laki. Ini ayat ini kan Yohanes 3:29a, ini kan Yohanes Pembaptis sedang menjelaskan tentang Yesus. Dia pakai perumpamaan mempelai. Yesus itu diumpamakan mempelai laki-laki, dan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus itu disebut mempelai perempuan. Jadi di dalam kekristenan itu selain ada anak Allah, juga ada istilah mempelai. Nah saya mau tanya sama saudara, mempelai perempuan dengan mempelai laki-laki intim gak? Intim dong. Nah makanya ini saudara ya, ini juga yang mendasari kita juga harus intim dengan Tuhan, karena kita disebut mempelai. Maju lagi. Ya, terus kemudian Yohanes 15:14. Kamu adalah sahabatku, K-nya huruf besar di situ. Itu bicara tentang Yesus, ya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Jadi saudara, yang unik di dalam kekristenan yang ketiga adalah kita ini yang percaya Yesus disebut sahabatnya Yesus. Nah saya tanya lagi, sahabat, hubungan sahabat itu intim gak? Intim dong. Nah oke ya saudara ya, jadi udah 3 nih. Dari kekristenan yang unik, yang semuanya tiga-tiganya membawa kita berkesimpulan kita harus intim dengan Tuhan. 1, kita sebagai anak Allah, kita sebagai mempelai, lalu kita sebagai sahabat dikatakan. Orang-orang yang percaya Yesus itu disebut anak Allah, mempelai Allah, juga disebut sahabat Allah. Maju lagi. Berikutnya, Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, jadi kembali saudara, orang yang percaya Yesus itu dikatakan saudaranya Tuhan Yesus. Jadi saudara ini ada hubungan keluarga, ada hubungan saudara. Saya tanya, hubungan saudara itu intim atau enggak? Intim dong, deket dong. Ya, nah, ini ya saudara ya. Lanjut lagi. Oke, jadi kita tadi anak Allah, mempelai Allah, sahabat Allah, saudara Tuhan. Itu kan saudara ya. Nah, lanjut, ini yang keberapa nih? Kelima nih kalau nggak salah ya. Efesus 1 ayat 23. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang membuat semua dan segala sesuatu. Nah, kita yang percaya Tuhan Yesus itu disebut tubuh Kristus. Lihat tubuhnya, N-nya huruf besar. Ini bicara tentang Yesus. Tubuh Kristus, tubuhnya Yesus. Nah, kalau kita tubuh, maka Yesus apa? Kepalanya. Kalau kita adalah tubuh, Yesus kepalanya. Kepala sama tubuh nyambung gak? Nyambung. Dekat gak? Dekat saudara. Saya nih misalnya ya, saya mau bilang misalnya, aduh saya malas dengan kepala saya mau copot kepala saya letakkan di meja gitu. Bisa gak saudara? Enggak, matilah saya. Gitu lah. Ya saudara, jadi gak bisa dilepas ini, hubungan ini gak bisa dilepas ini. Hubungan kepala ini dengan tubuh ini gak bisa dilepas nih. Kalau dilepas saya mati. Kalau kepala saya ini saya lepas dari tubuh saya nih, koit saya saudara, meninggal dunia. Ya kan? Bener gak saudara? Jadi hubungannya deket kali gak nih? Deket, kepala sama tubuh gak bisa lepas. Kemana tubuh saya bergerak, di situ ada kepala saya. Kemana kepala saya bergerak, di situ ada tubuh saya. Jadi hubungannya satu tubuh gitu loh.
kita dengan Tuhan ini. Jadi ini kan bicara juga tentang keintiman dengan Tuhan. Lanjut lagi. Lalu 1 Korintus 6 ayat 19. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Nah, ya saudara, berikutnya ini saudara, hal yang unik dalam kekristenan berikutnya, dikatakan tubuh kita ini rumahnya Tuhan. Jadi kalau ditanya, Tuhan ada di mana? Memang Tuhan itu bisa ada di mana-mana saudara ya. Dia tidak dibatasi ruang dan waktu, tapi terutama saudara harus percaya Tuhan ada di dalam tubuh saudara. Tuhan ada dalam hidup saudara. Karena tubuh saudara adalah rumahnya Allah. Jadi kalau begitu, kita sama Tuhan dekat nggak? Intim nggak? Dekat, intim. Satu rumah, gitu saudara. Tuhan tinggal dekat banget dengan kita. Nah, ini. Ya. Terus kemudian yang terakhir, yang unik dalam kekristenan. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang berikutnya saudara, di dalam kekristenan kita ini ditentukan sebagai kawan sekerjanya Allah. Kawan sekerjanya Tuhan, ya. Kalau saudara punya rekan bisnis, orang yang join sama saudara dalam bisnis tertentu, pasti hubungan saudara dekat sama dia. Ya. Supaya bisnisnya berhasil, gitu kan saudara. Jadi ini juga bicara keintiman. Jadi dari 7 hal yang unik dalam kekristenan, semuanya membawa kita kepada satu kesimpulan, bahwa kita sebagai orang percaya, orang Kristen, harus intim dengan Tuhan. Tidak ada pilihan. Amin. Ya, saya berdoa saudara menangkap pesan Tuhan ini. Ya, oke, kita sudah 2 hal. 2 hal kita bicara tentang alasan keintiman. Yang pertama, masalah penciptaan, karena kita diciptakan unik, ya, tidak sama dengan ciptaan yang lain, yaitu serupa dan segambar dengan Allah, dengan maksud supaya kita bisa meresponi Allah, kita bisa bergaul intim dengan Tuhan. Yang kedua, karena kita tahu juga ada 7 hal yang unik dalam kekristenan yang membedakannya dengan yang lain. Dan kesimpulannya adalah semuanya membawa kita kepada keintiman dengan Tuhan. Oke, maju lagi hal yang ketiga ya, sekarang kita lihat. Yang ketiga, nah ini saudara, yang ketiga. Jadi hal yang ketiga, kita tahu ada istilah hidup kekal. Nah ya, kita lihat dulu dari ayat firman Tuhannya. Ini Yohanes 10 ayat 10, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini janji Tuhan nih, ya, Tuhan Yesus berjanji bahwa aku datang supaya mereka, siapa ini mereka? Mereka adalah orang-orang yang mau digembalakan oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang merupakan domba-dombanya Allah. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Nah, ini bukan hidup yang sembarangan saudara, tapi ini bicara tentang hidup yang luar biasa, yang menjadi hidupnya Tuhan Yesus. Kalau kita percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan Yesus, kita mau digembalakan oleh Tuhan, maka kita akan memiliki hidup ini. Hidupnya Tuhan Yesus akan menjadi hidup kita. Ini dalam bahasa aslinya itu disebut zoe. Ya, dalam bahasa Yunaninya zoe. Ini bicara tentang hidup yang dahsyat, hidup yang luar biasa. Hidupnya Tuhan Yesus, gitu ya. Nah, lalu kalau kita mau terjemahkan hidup ini, hidup yang Tuhan berikan sama kita tuh,
hidup yang seperti apa gitu ya. Kita lihat di Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi saudara, kalau ada pertanyaan sekarang kepada saudara, hidup kekal itu kita terima kapan? Gitu ya. Kalau ada pertanyaan kepada saudara, hidup kekal itu kita terima kapan? Apa jawab? Mungkin ada yang jawab, nanti Pak, kalau sudah Tuhan Yesus datang, nanti di sorga dan lain sebagainya. Tapi saudara tahukah saudara bahwa hidup kekal juga sebenarnya kita terima sekarang. Sekarang kita terima hidup kekal itu. Jadi waktu saudara percaya kepada Tuhan Yesus, saudara mengalami kelahiran baru, saudara menerima hidup kekal itu. Saudara menerima hidupnya Tuhan Yesus, saudara mengalami kelahiran baru. Hidupnya Allah, hidupnya Tuhan Yesus, Joe, itu terjadi atas kita. Nah, ini yang disebut hidup yang kekal itu. Nah, lalu kalau kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, hidup kekal itu apa? Bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi ternyata hidup kekal itu adalah mengenal Engkau, mengenal Bapa, mengenal Tuhan Yesus, mengenal Roh Kudus, mengenal Allah. Hidup kekal itu bicara tentang mengenal Allah. Lalu kalau kita lihat juga bahasa aslinya, kata mengenal di sini dalam bahasa aslinya tuh epiginosko. Nah, ini bicara tentang apa? Keintiman yang demikian luar biasa seperti hubungan suami istri. Nah, saya tanya sekarang sama saudara, hubungan suami istri intim gak? Intim. Jadi kalau saudara berkata, aku sudah memperoleh hidup kekal, ya memang itu kita terima waktu kita lahir baru, kita terima hidup kekal itu. Waktu saudara berkata, aku telah lahir baru, aku telah memperoleh hidup yang kekal itu artinya kita harus mengenal Allah, kita harus bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Nah, ini saudara. Ya. Jadi tidak ada pilihan memang. Kalau saudara sudah lahir baru, kalau saudara sudah menjadi anak Tuhan, maka saudara harus intim dengan Tuhan. Kalau saudara mengatakan aku memiliki hidup kekal saat ini, itu berarti saudara harus intim dengan Tuhan. Oke, maju lagi. Ya, ini hal yang keberapa? Jadi yang pertama, penciptaan, kita diciptakan serupa segala. Lalu kemudian yang kedua, ada 7 hal yang unik tadi ya, yang ternyata kesimpulannya intim dengan Tuhan. Yang ketiga ini, karena kita memperoleh hidup kekal, maka hidup kekal itu kalau diterjemahkan lebih lanjut bicara tentang bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Epiginosko ya. Oke, maju lagi. Nah, yang berikutnya adalah jangan lupa saudara, DNA kita. Amin. DNA gereja kita. Ya, di bawah GB Gatot Subroto, Rayon 3, GB Cilegon Kota. Nah, DNA-nya apa? Restorasi Pondok Daud. Amin. Ya, restorasi Pondok Daud kan bicara tentang apa? Keintiman dengan Tuhan kan. Ya, mari kita ucapkan sama-sama nih. Restorasi Pondok Daud. Saya percaya saudara udah apa? DNA kita ialah restorasi Pondok Daud. Yang artinya 1, 2, 3. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, perhatikan saudara. Ya, ini bicara restorasi Pondok Daud, bicara doa, pujian, penyembahan dalam unity siang dan malam. Tuh, siang dan malam saudara, berarti intim. DNA kita itu membawa kita untuk intim dengan Tuhan. Ya, DNA kita membawa kita intim dengan Tuhan, saudara. Ini hal yang ke berapa?
keempat ya. Hal yang keempat. Jadi kalau saudara ada di wadah ini, di wadah kita ini sekarang ya, maka tidak ada pilihan. Saudara dan saya, kita harus intim dengan Tuhan. Ya, saudara. Saya ulang lagi. Nah, ini pelan-pelan nih, pelan-pelan ya. Yang pertama, apa saudara yang pertama? Alasan kenapa kita harus intim dengan Tuhan? Ya. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang kedua, ada 7 hal yang unik dalam kekristenan yang kesimpulannya adalah kita harus intim dengan Tuhan. Yang ketiga, karena kita memiliki hidup kekal. Ya, hidup kekal itu bicara tentang apa? Mengenal Allah. Yang dimaksud mengenal di sini apa? Hubungan yang demikian intim seperti suami istri. Nah, ini bayangin tuh, epiginosko. Itu kan? Nah, lalu yang keempat, yang terakhir ini ya, ini kita ada di wadah, kita tertanam di dalam GBI Cilegon Kota, dan GBI Cilegon Kota itu di bawah Rayon 3 dan di bawah GBI Gatot Subroto yang digembalakan oleh gembala pembina kita Pak Niko, ya saudara, dan DNA-nya adalah Restorasi Pondok Daud yang bicara tentang pujian penyembahan, doa pujian penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam. Nah, jadi dari DNA ini jelas banget kita ini ciri khasnya adalah intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Ya. Saya berdoa saudara bisa menangkap ini. Ini sesi yang pertama ya, saudara ya. Saya ulang lagi ya. Jadi saudara, 4 hal yang membuat kita harus intim dengan Tuhan. Kita diciptakan, pertama, kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah, dengan maksud supaya bisa meresponi Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang kedua, ada 7 hal yang unik tadi ya. 7 hal yang unik itu apa aja? 1, kita disebut anak Allah. 2, kita disebut mempelai Allah. 3, kita disebut sahabat Allah. 4, kita disebut saudara Allah, itu kan, saudaranya Tuhan Yesus. Yang kelima, kita disebut tubuh kita adalah bait rumahnya Tuhan. Yang keenam, ya tubuh Tuhan adalah kepala, kita adalah tubuh, kita satu. Terus kemudian yang ketujuh, nah kita menjadi kawan sekerjanya Allah. Ya saudara, ini hal yang kedua. Yang ketiga tadi bicara tentang apa? Hidup kekal. Hidup kekal. Hidup kekal itu kita terima kapan? Sekarang. Yaitu bicara tentang membangun hubungan dengan Tuhan, yaitu mengenal Allah. Karena hidup kekal itu adalah mengenal Allah, bangun hubungan dengan Tuhan. Saudara, ya. Dan yang keempat adalah restorasi Pondok Daud. Puji Tuhan. Oke, saya kira untuk malam ini hanya itu yang bisa saya bagikan kepada saudara. Nanti minggu depan kita bicara bagaimana aplikasinya, ya, aplikasi hidup intim dengan Tuhan itu. Terus juga ciri-ciri orang yang intim dengan Tuhan. Ya, kita akan melihat 2 hal itu pada minggu depan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman.